Lokasi dari katakombs ini sendiri itu tepat di bawah tanah atau gorong-gorong pusat kota. Yang mana seperti yang kita tahu, tata kota yang ada di Paris itu kan sangat indah. Nah, siapa sangka di bawahnya itu ternyata ada sebuah labirin yang gelap, tempat disusunnya tulang belulang dari total 6 juta penduduk Prancis. Gila nggak tuh? 6 juta jasad loh di bawahnya. Itulah mengapa kalau kalian ke Paris, itu kalian jarang melihat bangunan-bangunan yang terlalu tinggi di pusat kotanya. Karena hal ini ditakutkan apabila dibangun bangunan yang tinggi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal ngebahas sebuah hal yang menurut gua cukup sensitif dan mengerikan. Tapi di sini gue ingatkan, ini hanya sebuah edukasi dan informasi mengenai sejarah ini. Jadi ini merupakan sejarah yang datang dari negara Prancis yang menurut gua sangat seru untuk kita bahas sebagai ilmu pengetahuan sejarah kita. Nah, jadi ingat ya, ini hanya sebuah edukasi. Oke, kita mulai. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang negara Prancis. Nah, mungkin yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Prancis itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang autentik, mewah, serta bahasa mereka yang terdengar eksotis gitu ya di telinga kita. Nah, dan juga beberapa nama-nama makanannya yang aneh-aneh. Salah satunya ada croissant, ya kan? Roti yang biasa dimakan pada saat sarapan. Lalu ada lagi brand fashion, brand-brand terkenal yang di Indonesia harganya melambung selangit dan biasanya dipakai oleh para sosialita-sosialita untuk menandakan status sosial mereka sebagai orang kaya. Contohnya kayak Dior, Chanel, terus Louis Vuitton, dan lain-lain. Hal ini gak heran ya geng, karena memang orang-orang di Prancis itu sangat modis sehingga mereka menjadi trendsetter untuk dunia fashion. Dan yang paling terkenal dari Prancis adalah Menara Eiffel-nya. Menara Eiffel merupakan lokasi yang sangat romantis bagi pasangan-pasangan yang mau berlibur atau honeymoon gitu. Tapi tahu nggak geng, di balik keindahan Prancis, di balik modisnya Prancis sebagai trendsetter fashion, ternyata ada sebuah kisah kelam. Yang mana ini mengenai sebuah lokasi yang berupa labirin bawah tanah yang sangat misterius dan menyeramkan. Namanya itu adalah katakombs. Dan katakombs ini sendiri letaknya itu bukan kayak di distrik, di perdesaan, enggak. Tepat di pusat Prancis, yaitu kota Paris. Apa itu katakombs? Ya kan? Kalau dari pengucapannya sih kayaknya ya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak ada hal yang menakutkan. Nah, tetapi ternyata katakombs ini merupakan sebuah kuburan massal bagi banyak sekali jasad yang mana hal itu terlihat seperti tempat pembuangan orang-orang yang menjadi korban eksekusi massal ataupun peperangan gitu. Nah, tapi aslinya cerita yang sebenarnya bukan seperti itu. Katakombs ini ada dikarenakan pemakaman umum di Prancis itu udah penuh. Alhasil, semakin hari semakin banyak orang yang meninggal, jadilah jasad-jasad mereka ditumpuk di dalam katakombs tersebut. Bahkan kabarnya ya, dulunya bau busuk dari jasad-jasad itu bisa dicium dari jarak ratusan meter jauhnya. Nah, jadi bisa dibayangkan sebanyak apa jasad yang berada di sana sehingga orang-orang bisa mencium dari jarak yang cukup jauh. Banyaknya jasad yang berada di sana berarti bisa dikatakan tempat ini tidak terlepas dari hal-hal horor. Dan hal ini benar-benar terjadi. Ya, di sana memang tempatnya horor banget dan bahkan dijadikan untuk tempat uji nyali bagi orang-orang yang pengen melihat makhluk astral. Bagaimana cerita selengkapnya tentang katakombs ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung aja mulai dengan sejarahnya katakombs.
Sejarah katakombs ini dimulai pada akhir abad ke-18. Nama resmi dari katakombs atau katakomba itu adalah Lusur Municipal. Nah, koreksi gua kalau salah dalam pengucapannya. Lokasi dari katakombs ini sendiri itu tepat di bawah tanah atau gorong-gorong pusat kota. Yang mana seperti yang kita tahu, tata kota yang ada di Paris itu kan sangat indah. Nah, siapa sangka di bawahnya itu ternyata ada sebuah labirin yang gelap, tempat disusunnya tulang belulang dari total 6 juta penduduk Prancis. Gila gak tuh? 6 juta jasad loh di bawahnya. Itulah mengapa kalau kalian ke Paris, itu kalian jarang melihat bangunan-bangunan yang terlalu tinggi di pusat kotanya. Karena hal ini ditakutkan apabila dibangun bangunan yang tinggi, maka tanahnya bakal ambles karena di bawahnya itu kopong. Apabila itu ambles, maka katakombs yang ada di bawah lantai kota tersebut akan hancur dan akan terlihat banyaknya tulang belulang dari 6 juta jasad tadi. Saat Prancis masih dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, warga Paris biasanya memakamkan anggota keluarga mereka yang meninggal di kawasan yang terletak di pinggir kota. Nah, tetapi lambat laun kebiasaan ini mulai berubah, geng. Perubahan ini terlihat jelas setelah masuknya agama Kristen ke Prancis. Di dalam ajaran Kristen yang mereka kenal nih, yang warga Prancis kenal, itu menganjurkan untuk menguburkan jasad-jasad di bawah tanah suci gereja. Lalu, pada abad ke-10, tanah pemakaman di Paris semakin lama semakin menyempit akibat kota yang semakin padat, pembangunan yang semakin ramai, penduduk juga yang semakin besar. Nah, udah gitu angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk di masa itu di Prancis itu tidak bisa terbendung. Mereka belum ada istilah kayak 2 anak cukup atau mengontrol angka kelahiran tuh nggak ada. Mereka melahirkan manusia sebanyak-banyaknya. Tanpa disadari, mereka semakin kesempitan untuk bisa mendapatkan lahan hidup serta untuk menguburkan jasad-jasad. Nah, lalu di saat Prancis sudah memiliki kepadatan penduduk yang benar-benar besar, hampir membludak, di saat itulah penyakit-penyakit mulai muncul, hal-hal yang berdekatan dengan kelaparan mulai muncul. Ditambah lagi, semakin banyak orang-orang dari desa yang berbondong-bondong datang ke pusat kota, yaitu Paris, karena mereka berpikir di pusat kota kesempatan untuk hidup sejahtera lebih terbuka. Jadilah mereka berkumpul di satu kota, yaitu kota Paris. Ya, samalah dengan yang terjadi di Jakarta. Semua orang dari daerah ingin ke Jakarta untuk mengadu nasib. Nah, di Paris dari zaman dulu hal itu sudah terjadi. Nah, lalu geng, ketika penduduknya semakin padat, hal pertama yang menjadi permasalahan itu bukan tempat tinggal orang-orang yang masih hidup, tetapi bagi orang-orang yang meninggal dunia. Justru hal itu membuat pemerintah Prancis di saat itu kewalahan. Ditambah lagi, orang-orang yang datang ke Paris dari perdesaan-perdesaan itu ketika meninggal dunia tidak dipulangkan jasadnya ke kampung halamannya, tetapi justru dikuburkan di Paris langsung. Dan hal itulah yang menjadi permasalahan selama bertahun-tahun di Paris. Lalu pada abad ke-12 nih geng, masalah ini akhirnya mendapatkan solusi. Bisa teratasi dengan adanya program pembukaan ruang bawah tanah yang ada di bawah kota Paris untuk menampung jasad-jasad warga Paris yang sangat membludak di saat itu. Nah, bukannya dikubur lagi, tetapi lebih tepatnya dibuat kayak basement gitu, dibuka ruang. Nah, nantinya jasad-jasad tersebut ditumpukkan di sana. Nah, tetapi solusi ini ternyata tidak berlangsung lama. Permasalahan kembali muncul, yang mana semakin lama, pemakaman bawah tanah ini menjadi semakin penuh dan akhirnya menimbulkan masalah baru bagi sanitasi warga kota, yang mana sumber air utama yaitu air sumur tanah jadi tercemar. Tercemarnya karena apa? Nah, ternyata jasad-jasad yang ditaruh di bawah ruang bawah tanah tersebut mulai mencair. Jadi tubuhnya tuh mencair, geng. Dan ternyata mencemari air milik warga. Ih, serem banget gak? Geli banget gak sih? Kayak aliran air sumur warga tiba-tiba pas diambil itu kayak ada coklat-coklatnya gitu, terus baunya bau busuk. Nah, itulah yang sudah bercampur dengan jasad yang mencair tadi. Nah, ada salah satu komplek pemakaman yang bernama Les Innocents yang merupakan salah satu pemakaman terbesar di Paris pada abad ke-18. Sering sekali pemakaman ini menghasilkan aroma busuk yang tidak tertahankan dari jasad-jasad yang tidak dapat dimakamkan dengan layak karena lahan untuk penguburan itu sudah terlalu padat. Dan saking busuknya nih geng ya, kalian pasti tahu kan kalau Prancis ini adalah salah satu negara penghasil parfum, ya kan?
Bahkan film parfum aja, kalau kalian pernah nonton film parfum yang serem banget itu dibikinnya latar belakang kisahnya tuh kalau nggak salah di Prancis gitu ya. Dan itu memang kisah nyatanya seperti itu. Di Prancis itu memang banyak sekali pengracik parfum. Dan pada abad ke-18, para pengracik parfum, toko-toko mereka itu sampai harus tutup karena parfum mereka sampai tidak tercium lagi akibat bercampur atau beradu dengan bau busuk dari jasad-jasad yang ada di pemakaman Les Innocents tadi. Dan hal ini berjalan cukup lama, geng, yang membuat banyaknya pengusaha-pengusaha parfum itu sampai bangkrut. Dan bahkan warga-warga di kota sana itu tidak mau keluar ke jalanan karena bau busuk yang amat menyengat. Jadi udah jadi polusi udara gitu, geng. Lalu, singkat ceritanya nih, pada bulan Mei tahun 1780, situasi di pemakaman tersebut semakin hari semakin mengkhawatirkan karena dinding ruang bawah tanah dari properti yang berdekatan dengan Les Innocents mengalami keretakan akibat jumlah penguburan jasad yang berlebihan serta dampak dari hujan di musim semi. Yang mana akibatnya, bau dari jasad-jasad yang membusuk tersebut meluap di dalam ruang bawah tanah bangunan tersebut. Dan itu sudah menjadi seperti gas. Jadi ibaratnya kalau ada percikan api, itu bisa kebakar. Udah kayak gas, jadi benar-benar wah tinggal nunggu meledaknya aja. Akhirnya di saat itu pemerintah mereka sampai kelabakan, geng, mencari solusi akan kejadian ini. Nah, di saat itu sebagai respon pemerintah terhadap kejadian tersebut, pemerintah mengeluarkan perintah untuk menutup Les Innocents atau kuburan yang tadi dan pemakaman-pemakaman lainnya yang ada di sekitar untuk sementara waktu. Jadi ditutup dulu. Nah, namun perintah itu ternyata berlangsung cukup lama sehingga sudah tidak pernah ada kegiatan penguburan jasad di sana lagi. Karena di saat itu bingung, setelah diberhentikan kapan mau dibuka lagi nggak tahu, karena cuma diberhentikan aja, tidak ada solusi untuk memperbaiki, cuma di stop doang gitu. Nah, namun di saat itu beruntungnya pemerintah mereka sudah punya plan B, yang mana sudah ada rencana cadangan. Tapi rencana cadangan ini juga menurut gua kayak sebuah rencana yang nggak matang sebenarnya, tapi ya cukup membantu. Yang mana di saat itu pemerintah Prancis memiliki ide untuk memanfaatkan tambang-tambang tua yang sudah tidak aktif, dan kebetulan banyak sekali tambang tua yang tidak aktif berada di Paris. Akhirnya lagi-lagi jasad-jasad yang seharusnya dikubur di dalam tanah malah justru ditaruh dan ditumpukan di dalam ruangan tambang-tambang tua tadi. Singkat ceritanya nih, sekitar tahun 1787 sampai dengan 1814, tulang belulang dari pemakaman yang ada di Les Innocents dan pemakaman-pemakaman lain mulai dibawa satu persatu untuk dipindahkan ke tambang-tambang tua tadi. Ya, dengan niat supaya jauh dari pusat kota. Nah, tapi kalian bisa bayangkan ya, gimana petugas-petugas di sana itu masuk ke dalam Les Innocents tadi untuk mengambil tulang belulang tersebut. Yang mana kan di dalam situ tuh sudah meluap baunya yang sudah kayak gas gitu busuknya. Nah, mereka pakai baju pelindung seadanya. Apalagi kan zaman itu belum secanggih sekarang. Wah, bener-bener gak kebayang, geng, merindingnya kayak gimana. Lalu geng, setelah tulang belulang tadi dikumpulkan, pada awalnya tulang belulang tersebut ditumpuk secara tidak teratur di dalam tambang tadi. Lalu kemudian tulang belulang tadi diatur secara sistematis menjadi tata letak yang cukup rapi, yang sampai saat sekarang ini kalau kita ke sana tuh masih ada. Bisa kita lihat lah tata letak rapihnya kayak gimana. Dan dari 6 juta kerangka yang ada di sana, beberapa di antaranya merupakan milik tokoh-tokoh bersejarah Prancis. Nah, jadi jangan salah ya, tokoh-tokoh bersejarah kayak apa, ilmuwan, kayak raja mungkin ya, terus juga ratu dan anak rajanya. Pokoknya semuanya ketika jadi tulang belulang ya ditaruh di lubang yang sama dengan rakyat sipil. Nah, jadi ya apa gunanya gitu ya kalau misalkan ketika hidup jadi seorang raja, ketika meninggal ya sama aja kan, kuburnya lubangnya sama gitu, dianggap bau busuk juga. Jadi ini pelajaran juga nih buat kita ya, supaya tidak sombong gitu ya ketika kita hidup, ya kan. Nah, lalu geng, kerangka-kerangka tersebut juga termasuk kerangka-kerangka dari orang-orang yang dieksekusi selama revolusi Prancis. Seperti misalkan salah satunya ada George Danton, lalu ada Maximilien de Robespierre, lalu serta ada seniman terkenal yaitu Charles Perrault yang melukis kisah Little Red Riding Hood, Cinderella dan juga Sleeping Beauty. Bayangin tuh, yang ngelukis Cinderella, Sleeping Beauty ya kan, dia tuh seniman terkenal gitu. Di kuburnya tulang belulangnya ditumpuk di dalam tambang tua tersebut. Jadi nggak ada bedanya kan dengan warga sipil biasa.
Ada dua informasi nih geng yang gue temukan, yang mana menurut salah satu berita dari History, tidak ada tanda atau penanda yang mengidentifikasikan individu di katakombs. Nah, yang mana penduduk Paris dari segala lapisan masyarakat dan era dimakamkan bersama-sama di sana. Jadi benar-benar dari semua kalangan ya ditumpuk di sana. Dan katakombs ini merupakan sebuah gambaran di mana para bangsawan, rakyat jelata, orang-orang tokoh terkenal itu ditaruh sama rata saling berdampingan tanpa dibedakan kasta antara satu dan lainnya. Jadi kalau udah meninggal, semua kedudukan mereka selama di dunia itu udah selesai. Namun ada informasi lain nih geng ya, yang gue ambil dari artikel berita IDN Times yang mengatakan ada jasad yang memiliki batu nisan dan penanda di sana. Batu nisan ini ada di jasad pertama yang ditemukan pada tahun 1793, yaitu jasad seorang security atau satpam dari rumah sakit Val de Grace yang ditemukan di dekat pintu keluar katakombs. Nah, kenapa dia ada batu nisannya? Ya kemungkinan karena dia dimakamkan di sana sejak awal-awal, yang mana itu masih tertata lah, orang-orangnya masih mau gitu ya, masih mau effort buat bikin batu nisan, terus juga menaruh jasad-jasad tersebut dengan rapi. Nah, tapi belakangan setelah semuanya terlalu banyak, akhirnya jasad tersebut ditumpukan begitu saja. Jasad yang memiliki batu nisan tersebut adalah jasad dari Philibert Aspire yang baru ditemukan 11 tahun setelah dia meninggal. Philibert ini kemudian dimakamkan di tempat yang sama di mana dia ditemukan di katakombs, dan sebagai penghormatan, batu nisan Philibert ini diberikan tulisan nih kurang lebih kayak gini ya. Koreksi gua kalau salah dalam membaca. La mémoire de Philibert Aspire perdu dans cette carrière le 3 kali ya, 3 November. Wah, susah banget ngebacanya. Udah nih, pokoknya gue tampilin aja nih tulisannya kayak gitu. Kalian yang jago bahasa Prancis bolehlah coba bacain buat kita di kolom komentar. Gue bacain artinya juga nih. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya dalam kenangan Philibert Aspire, orang yang tersesat di situs ini pada tanggal 3 November tahun 1793 ditemukan dan dikubur 11 tahun kemudian pada tanggal 30 April tahun 1804. Nah, jadi ceritanya itu Philibert ini masuk ke dalam katakombs tersebut dan dia tersesat, akhirnya dia nggak bisa keluar dan meninggal dunia. 11 tahun kemudian barulah jasadnya ditemukan di dekat pintu katakombs, dan akhirnya ya udah dia dikuburkan di sana. Lalu geng, singkat cerita, ketika katakombs ini mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai lokasi yang dianggap cukup unik gitu ya, yaitu kuburan massal bagi banyaknya kerangka-kerangka manusia, ya sekitar 6 juta orang gitu ya. Akhirnya pada tahun 1874, katakombs mulai dibuka untuk pengunjung sebagai destinasi wisata turis. Nah, ini agak aneh sih sebenarnya. Turis macam apa yang mau melihat tulang belulang orang, tapi ada gitu. Dan sejak saat itu, banyak orang yang tersesat dan bahkan kehilangan nyawa di dalam labirin yang rumit tersebut. Jadi wisatawan di sana bukan hanya menikmati pengalaman horor, tetapi juga semacam mengantar nyawa gitu ya. Sampai di sana ada yang tersesat, hilang dan meninggoy. Lalu geng, meskipun memiliki ratusan mil terowongan yang dapat dijelajahi oleh publik, masih ada wilayah-wilayah yang belum terpetakan di dalam katakombs yang bisa dikatakan sangat luas ini. Kenapa bisa demikian? Karena kan yang ngebangun katakombs ini adalah orang-orang pada zaman dahulu gitu ya, orang-orang yang ya udah meninggal juga. Ya mungkin mereka yang bisa mengetahui pemetaan dari ruangan-ruangan di dalam labirin katakombs itu. Nah, tapi kan di zaman dulu pemetaan itu nggak terlalu bagus, yang mana akhirnya peta ruangan-ruangan katakombs itu tidak jelas. Banyak sudah kejadian orang-orang yang tersesat di dalamnya dan tidak pernah kembali, geng. Nah, lalu di samping itu, walaupun katakombs ini menjadi tempat wisata, tetapi ya bukan seperti tempat wisata kayak ke Ancol, yang mana di sana tuh nggak ada ATM, nggak ada telepon umum, vending machine tuh nggak ada, kamar mandi juga nggak ada. Lalu, selama Perang Dunia Kedua, sebagian dari tempat ini digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan perlawanan Paris. Jadi bayangkan, itu adalah kuburan massal bagi banyak orang, tetapi di saat adanya konflik, pasukan perlawanan Paris berlindung di bawah itu. Jadi mereka berlindung hidup berhari-hari sampai berbulan-bulan bersama tulang belulang. Nah, bahkan dikatakan pasukan Nazi Jerman pun pernah membangun bunker di dalam katakombs. Dan katakombs ini pernah menjadi saksi dari berbagai peristiwa sejarah, termasuk pesta yang diadakan oleh Raja Charles ke-10. Nah, selain itu, pernah ada sebuah peristiwa kekerasan, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang komunis terhadap orang-orang yang masih menganut paham monarki di lokasi tersebut. Nah, jadi pernah terjadi penyiksaan gitu ya di sana, dan semua jasad korban penyiksaan itu langsung dibuang di katakombs tersebut.
Lalu geng, sejak tahun 1955, Catacombs ini sudah menjadi sebuah situs sejarah dan dilindungi, yang mana setiap orang yang memasuki Catacombs tanpa izin, maka itu adalah sebuah tindakan ilegal dan akan ditangkap. Nah lalu Catacombs tidak lagi dibuka untuk umum, tidak lagi menjadi tempat wisata karena sudah mulai ditutup dan dilarang untuk dimasuki, sehingga Catacombs dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Nah saking seriusnya penjagaan terhadap Catacombs ini, pihak kepolisian Paris sampai membuat sebuah divisi baru yang bertugas untuk menjaga Catacombs. Jadi khusus gitu, polisi-polisinya tugasnya adalah menjaga Catacombs, dan kelompok polisi itu diberi nama oleh masyarakat dengan sebutan Cataflix. Dan dikatakan pasukan polisi yang bernama Cataflix ini sering sekali melakukan patroli di dalam Catacombs, mengingat terkadang ada saja penyusup yang mencoba masuk ke dalam Catacombs. Jadi orang-orang bule itu banyak yang penasaran, ingin uji coba nyali gitu. Mereka ingin lihat hantu. Ya mungkin berbeda dengan sekarang. Kalau orang sekarang kan sambil megang handphone, sambil live, sambil ngerekam gitu ya. Kalau orang dulu memang murni, dia cuma pengen ngeliat, penasaran, atau juga ada yang melakukan ritual. Jadi nggak cuma kayak di Indonesia nih, orang-orang yang pengen pesugihan gitu. Orang bule juga ada yang begitu geng. Tapi ya sistemnya beda. Meskipun sudah ada Cataflix atau polisi yang melakukan patroli, terkadang mereka tetap menemukan adanya orang-orang bandel yang tetap masuk ke Catacombs. Dan orang-orang yang penasaran dan tetap masuk ke dalam Catacombs ini dijuluki dengan sebutan Catapils. Oke geng, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan cerita-cerita horor yang berasal dari Catacombs ini. Nah memang ada beberapa cerita horor yang berkenaan dengan Catacombs ini, dan ini menjadi cerita yang cukup menyeramkan di Paris. Kita mulai dengan cerita yang pertama nih geng. Di cerita yang pertama ini, jujur sebenarnya gue berharap sih ada rekaman videonya gitu ya, karena ini berhubungan dengan penemuan sebuah video. Tapi karena kejadiannya udah cukup lama, gue nggak tahu deh nanti tim editor bisa menemukan rekamannya atau enggak. Tapi kalau enggak, ya cukup nikmati ceritanya aja. Jadi ini merupakan cerita pada awal tahun 1990-an. Ketika itu, ada sekelompok orang yang suka menjelajahi Catacombs yang disebut dengan Catapils tadi. Mereka sedang berada di dalam Catacombs sampai akhirnya mereka tiba-tiba menemukan sebuah kamera tergeletak di tanah. Kamera tersebut mereka ambil dan langsung mereka cek. Ketika itu, ternyata di dalam kamera tersebut ada sebuah rekaman video. Di dalam cerita ini tidak dijelaskan dengan detail apakah mereka memutar video itu langsung di lokasi atau justru mereka bawa pulang dulu kameranya baru mereka putar. Karena kan secara logiknya kalau memang itu kamera adalah kamera lama, ya berarti baterainya udah habis. Tetapi kalau bisa diputar langsung, berarti itu kamera baru saja tergeletak di sana belum lebih dari seminggu gitu kan. Nah ini nggak ada penjelasan yang jelas lah soal itu. Tapi yang jelas ketika mereka memutarkan video-video yang ada di dalam kamera tersebut, mereka bisa mendengar suara-suara aneh yang berasal dari rekaman video itu. Dan kamera tersebut diketahui milik seorang pria yang tidak diketahui pria itu ada di mana. Jadi kamera tersebut hanya tergeletak di sana, si pemiliknya nggak tahu ada di mana. Dari video-video yang terekam itu terlihat kalau si pria ini seperti sedang panik, tidak bisa membebaskan diri alias tersesat di dalam Catacombs tersebut. Lalu di dalam rekaman video itu lagi, setelah dicek itu selanjutnya hanya ada video-video aneh yang gak jelas di sana. Dan di video terakhir terlihat kalau pria yang memegang kamera tersebut seperti sudah depresi, sudah putus asa karena tidak bisa keluar dari Catacombs itu. Dan video di dalam rekaman tersebut berakhir dengan si pria itu menjatuhkan kameranya ke tanah, dan sampai detik ini nih ya, gak ada yang mengetahui itu kamera punya siapa. Apakah pria itu berhasil keluar hidup-hidup atau justru dia meninggal dunia di sana. Ya kalau kita lihat ya, itu kayaknya si pria tersebut memang sengaja masuk ke dalam Catacombs untuk uji nyali lah gitu ya. Kalau di zaman sekarang kayak orang ngevlog tapi ngevlog horor. Nah tapi karena dia masuk ke sana sendirian, akhirnya nyasar dan stres, lalu nggak punya pilihan lain, dia pun frustasi dan membuang kameranya tersebut untuk berlari mencari jalan keluar. Nah mungkin tebakannya kayak gitu. Nah itu cerita yang pertama. Lalu ada cerita yang kedua. Cerita ini masih berasal dari warga Paris. Yang mana dikatakan kalau di setiap tengah malam selalu ada suara-suara mengerikan yang terdengar dari Catacombs. Dan suara tersebut berasal dari dinding-dinding Catacombs yang mana terdapat banyak sekali tengkorak geng. Jadi dikatakan seperti tengkorak-tengkorak tersebut saling berbicara satu sama lain. Dan dari beberapa kesaksian orang-orang sempat ada yang melihat hantu dari Philibert Absert yang mana menurut legenda dia hilang karena dia ingin mengambil alkohol yang terdapat di ruang bawah tanah. Tetapi Philibert malah masuk
masuk ke dalam katakombs dan tidak dapat menyelamatkan diri dari sana alias tersasar. Makanya dia meninggal dan 11 tahun kemudian jasadnya baru ditemukan. Tapi banyak juga yang mengatakan ya Billy Bird ini masuk ke dalam katakombs itu dalam kondisi yang sedang mabuk, jadi di bawah pengaruh alkohol. Dia hanya bermodalkan lilin ketika masuk ke dalam katakombs, dan tidak lama dia masuk itu ternyata lilinnya padam sehingga semua keadaan menjadi gelap gulita. Dan ketika tidak ada penerangan, mustahil untuk Billy Bird bisa keluar dari sana. Nah, dari legenda kepercayaan orang-orang Paris dikatakan hantu dari Billy Bird ini akan gentayangan setiap tanggal 3 November. Oke, sekarang kita ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini merupakan kasus yang cukup aneh yang terjadi di katakombs, yang mana ini terjadi pada tahun 2004. Jadi udah era modern gitu ya. Kejadian ini dialami oleh beberapa polisi yang sedang bertugas berpatroli di katakombs. Petugas kepolisian itu menemukan sebuah tempat menonton ya kayak bioskop atau layar tancap, dan juga ada restorannya gitu. Restorannya ya sederhana gitulah, kayak bar-bar kecil gitu, yang bisa dikatakan cukup lengkap untuk berada di sebuah lokasi yang menyeramkan seperti katakombs. Posisinya itu di dalam sebuah gua yang masih terkoneksi atau tersambung dengan katakombs. Dan gua tersebut sebenarnya belum masuk ke dalam peta modern katakombs. Ya seperti yang gue katakan sebelumnya, seluk-beluk katakombs itu belum terpetakan keseluruhannya. Jadi karena sudah dibangun dari abad-abad yang dulu, makanya tidak ada pemetaan yang jelas. Para petugas mengatakan mereka tidak mengetahui siapa yang membangun tempat tersebut, dan hal itu merupakan salah satu penemuan yang paling menarik yang terjadi di katakombs Paris ini. Di sana juga ditemukan 2 swastika di langit-langitnya, lalu terdapat juga salib Celtic dan beberapa bintang Daud. Dari beberapa lambang-lambang yang ditemukan di sana, pihak kepolisian ini mengambil kesimpulan kemungkinan ini merupakan sekte rahasia atau perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan ritual tertentu. Lalu, anggota kepolisian ini langsung mengawasi terowongan, gua, galeri di dalam katakombs yang membentang sepanjang 170 mil di bawah sebagian besar kota Paris tersebut. Dan lokasi penemuan itu tidak jauh berada di bawah Palais de Caillot di seberang sungai Seine dari Menara Eiffel. Nah, ketika para petugas ini masuk ke dalam katakombs melalui saluran pembuangan di sebelah Trocadero, dan ketika mereka masuk itu mereka sempat menemukan tulisan dalam bahasa Indonesia, lokasi bangunan tidak ada akses. Nah, di balik terowongan tersebut sebenarnya sudah dilengkapi dengan adanya kamera CCTV, yang mana itu memang digunakan untuk memantau orang-orang yang secara ilegal masuk ke dalam katakombs. Dan terdapat juga sebuah alarm dengan rekaman suara gonggongan anjing, geng, untuk menakut-nakuti orang yang masuk ke sana. Nah, melalui pintu terowongan itulah pihak kepolisian tadi bisa masuk ke dalam gua yang luasnya 400 meter persegi dan sekitar 18 meter di bawah tanah, dan dilengkapi dengan alat layar tancap atau alat menonton seperti bioskop itu tadi. Nah, di sana polisi menemukan banyak hal-hal yang aneh, ya proyektor, terus juga adanya kursi-kursi, dan ditemukan beberapa kaset film, termasuk film noir klasik dari tahun 1950-an dan film thriller yang versi terbaru. Jadi film-filmnya itu adalah film-film yang menyeramkan. Di saat pihak kepolisian ini menemukan benda-benda tersebut, tentunya ya sangat menyeramkan gitu ya. Siapa gitu yang mau membangun tempat seperti itu di dalam ruangan yang penuh dengan kerangka manusia? Nah, lalu pihak kepolisian itu memilih untuk meninggalkan tempat tersebut karena tidak ada penghuninya, dan berencana akan kembali ke tempat itu untuk melakukan penyelidikan dengan membawa anggota yang lebih banyak. Tapi ketika mereka kembali ke lokasi tersebut, hal-hal yang mereka temukan sebelumnya sudah lenyap, udah nggak ada lagi. Hanya ada satu yang tersisa, yaitu sebuah catatan dengan tulisan seperti ini nih. Nah, itu bahasa Prancis yang artinya jangan mencari. Nah, itu dia geng, beberapa cerita seram mengenai katakombs ini. Dari sana kita bisa lihat ya, banyaknya cerita menyeramkan dan aneh yang terjadi di katakombs, tetapi entah kenapa orang-orang tetap ingin datang ke katakombs, mengunjungi katakombs sebagai wisata. Mungkin kalau para turis datang ke katakombs ini pada siang hari gitu ya, setelah katakombs ini dibuka kembali untuk umum, ya memang nggak menyeramkan, ya seperti tempat wisata pada umumnya gitu, tapi ya isinya adalah tulang belulang. Dan yang paling bikin ribet ketika masuk ke katakombs ini ya
ya nggak ada toilet. Jadi setiap orang yang mau ke sana harus dipastikan mereka ya nggak sedang mules atau sudah ke toilet terlebih dahulu. Dan untuk saat ini Catacombs ini sudah dibuka kembali untuk umum dan dibuka setiap hari kecuali hari Senin, dan dibukanya itu mulai dari jam 9.45 sampai dengan jam setengah 9 malam. Dan rata-rata turis yang masuk ke Catacombs ini mereka betah berada di dalam selama 45 menit bahkan sampai 1 jam. Nah, kapasitas untuk masuk ke dalam Catacombs ini sekitar 200 orang, dan setiap turis yang datang akan mendapatkan panduan berupa audio yang bisa diputar selama mengunjungi Catacombs dengan durasi selama 60 menit. Nah, seperti yang gue katakan tadi ya geng, tidak semua bagian dari Catacombs itu bisa dikunjungi karena belum terpetakan. Jadi, para turis itu tidak bisa sembarangan masuk ke dalam beberapa ruangan yang belum terpetakan itu. Jadi itu masih menjadi ruangan yang terlarang dan mereka tidak boleh masuk ke sana karena takut nyasar. Nah, ternyata ruangan-ruangan Catacombs itu nyambung ke segala arah, yang mana itu bisa berada di bawah bangunan tertentu. Bisa itu mungkin di bawah perkantoran, bisa itu di bawah rumah sakit, pokoknya apa aja lah. Mungkin ini agak mirip dengan gua Jepang yang ada di Padang. Kalau kalian pernah ke Padang, di Padang itu ada gua Jepang yang mana itu merupakan galian orang-orang Jepang di bawah tanah sepanjang kota Padang tersebut gitu. Nah, ini sama kayak Catacombs. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih salah satu Catacombs yang tiba-tiba ditemukan di bawah supermarket. Ada sebuah Catacombs yang baru ditemukan di bawah sebuah bangunan supermarket. Nah, ini memang agak membingungkan ya, karena seperti yang kita tahu, sebuah supermarket biasanya kan ada basement. Tapi nggak tahu juga kalau di Prancis itu boleh ngebangun basement atau enggak. Tapi yang jelas, di bawah tanah bangunan dari supermarket itu ditemukan sebuah Catacombs yang di dalamnya terdapat banyak kerangka, dan setelah ditelusuri, itu merupakan kerangka dari warga Prancis yang terkena wabah mematikan pada era ratusan tahun yang lalu. Menurut laporan dari The Guardian, makam masal tersebut terletak di bawah tanah supermarket Monoprix di Jalan Sebastopol, Paris. Jadi orang-orang di sana pada sibuk belanja di dalam supermarket, sedangkan ahli arkeologi sedang bekerja untuk mengidentifikasi jasad-jasad yang terletak di bawahnya. Penemuan ini pertama kali terjadi ketika pihak supermarket ingin memperluas gudang mereka agar dapat menampung lebih banyak barang. Di saat itu, para pekerja dikagetkan atas penemuan kuburan massal sebanyak 8 kuburan dengan 7 diantaranya berisi 5 hingga 20 jasad yang terletak di dalam liang sedalam 1,5 meter di wilayah seluas 100 meter persegi. Wah, jadi cukup luas gitu ya. Lalu diperkirakan dari tulang belulang yang dikumpulkan ada sekitar 200 jasad yang menumpuk di sana. Jasad tersebut terdiri dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Ditemukan dalam keadaan terawetkan dengan pasir dan tangan mereka bersilang di atas dada. Nah, diduga kenapa ada beberapa yang masih terlihat utuh seperti mumi itu gara-gara kain pembungkus tubuh mereka itu sangat kuat dan tidak rusak. Nah, lalu setelah ditelusuri geng, ternyata supermarket tersebut dibangun di atas lokasi yang dulunya merupakan rumah sakit pada zaman abad pertengahan. Rumah sakit itu merupakan rumah sakit Trinité yang terletak di lokasi tersebut yang didirikan pada tahun 1202 dan awalnya dikenal sebagai Croix de la Reine. Rumah sakit itu dulu dijalankan oleh para biarawan, dan orang-orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang tidak mampu serta peziarah dari utara, yang mana rumah sakit itu beroperasi kurang lebih sampai tahun 1353. Nah, jadi ketika itu Paris pernah mengalami wabah mematikan sehingga dapat dicurigai 200 jasad yang ditemukan itu merupakan korban dari wabah mematikan. Dan pada masa itu juga dikatakan sering sekali terjadi banjir dari Sungai Seine yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Nah, tetapi tidak dapat dipastikan kalau 200 orang yang ditemukan itu benar-benar korban banjir, karena korban banjirnya lebih gitu ya, sampai ribuan. Nah, lalu geng, bekas bangunan rumah sakit itu pada abad ke-16 mulai diahli fungsikan digunakan sebagai panti asuhan yang disebut dengan Hospice de Engans Blues, dan sebagian dari tempat itu masih difungsikan sebagai rumah sakit. Lalu rumah sakit dan panti asuhan ini barulah ditutup untuk selama-lamanya pada saat masa revolusi Prancis dan kemudian dijual kepada entah siapa, lalu akhirnya dihancurkan pada tahun 1817, sehingga tidak ada yang mengetahui kalau ternyata di bawah bekas bangunan rumah sakit dan panti asuhan tersebut adalah kuburan massal. Nah, makanya di masa depan dibangunlah supermarket. Nah, ternyata setelah dibangun supermarket itulah ketahuan kalau di bawah itu ada 200 jasad manusia yang merupakan warga Prancis era ratusan tahun yang lalu. Dan sejarahnya tanah itu adalah bekas rumah sakit dan juga panti asuhan.
Nah itu dia geng, cerita tentang Catacombs, sebuah pengkuburan massal yang ada di Paris yang selama ini kita lihat kotanya indah banget gitu ya. Trendsetter untuk fashion tuh ada di sana. Tetapi ternyata ada kisah kelam di bawah tanah mereka. Gimana geng, menurut kalian pembahasan kita kali ini? Apakah cukup menambah wawasan kalian? Atau kalian justru ingin menambahkan tentang cerita ini? Karena mungkin ada hilaf dari gua dan kekurangan data dari gua, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan.